warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adira Novit, NIM 21026025, Prodi D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah Skema Klasifikasi Arsip, dosen pengampu Ibu Jihan Nabila SIP MIKOM. Baiklah, kali ini saya akan memberitahu cara merancang skema klasifikasi arsip yang terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, pemberkasan arsip. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Yang ketiga, cara menentukan kode klasifikasi, baik klasifikasi fasilitas dan substantif. Yang keempat, membuat daftar tabel. Yang kelima, penulisan nama indeks atau indeks relatif. Yang keenam, penempatan di dalam map dan rak. Yang ketujuh, menemukan kembali arsip. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan pertama, yaitu pemberkasan arsip. Pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, parkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video, dan digital. Mengingat jumlah arsip yang semakin banyak dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, badan, maupun perseorangan, maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang lebih dikenal dengan sistem kearsipan, melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan untuk mengelola arsip yang ada. Pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Yang B, fungsi arsip. Secara umum, arsip memiliki fungsi untuk penunjang aktivitas, administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selain itu, arsip memiliki fungsi primer dan sekunder. Yang pertama, fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga atau instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah, maupun teknologi. Yang kedua, fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan penanggung-jawaban. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian. Yang C, sifat dan karakter arsip. Arsip memiliki sifat dan karakter untuk membedakan kualitas arsip antara lain. Autentik, yaitu informasi melekat pada wujud aslinya seperti informasi mengenai waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima. Memiliki tujuan dan kegiatan, bukti, kebijaksanaan, dan organisasi penciptanya. Yang kedua, legal, yaitu dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Unik karena tidak dibuat massal dan memiliki kronologi produk. Jika arsip diduplikasi atau dibuat tembusan, akan memiliki arti yang berbeda untuk pelaksanaan kegiatan.
Yang ketiga, terpercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti sah sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya, menyiapkan peralatan. Peralatan yang pertama yaitu yang berwarna merah, kuning, biru dinamakan filing kabinet. Yang kedua yang dibawa adalah dinamakan lemari arsip. Yang ketiga yang di atas adalah dinamakan rotari. Selanjutnya, cara menentukan kode klasifikasi, baik klasifikasi fasilitas dan substantif. Yang A, klasifikasi substantif. DM disingkat menjadi pendidikan dasar dan menengah, DT disingkat menjadi pendidikan tinggi, NF disingkat menjadi pendidikan non-formal dan informal, PB disingkat menjadi pembinaan dan pengembangan bahasa, KG disingkat menjadi kegrafikaan, BK disingkat menjadi perbukuan, KC disingkat menjadi pengembangan kualitas jasmani, TP disingkat menjadi teknologi pendidikan, PD disingkat menjadi pendidikan dan tenaga pendidikan, PP disingkat menjadi perkuliahan dan penyelenggaraan pendidikan, KS disingkat menjadi koordinasi perguruan tinggi swasta. Yang kedua, klasifikasi fasilitas. KJ disingkat menjadi keuangan, KP disingkat menjadi kepegawaian, AK disingkat menjadi hukum, HM disingkat menjadi kehumasan, PR disingkat menjadi perencanaan, LK disingkat menjadi perlengkapan, TU disingkat menjadi ketatausahaan, TI disingkat menjadi teknologi informasi dan komunikasi, DL disingkat menjadi pendidikan dan pelatihan, PG disingkat menjadi penelitian dan pengembangan, WS disingkat menjadi pengawasan. Selanjutnya itu membuat daftar tabel. Daftar tabel tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, unit pengelolaan, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian, kurun waktu, dan jumlah. Yang pertama, unit pengelolaan yaitu pendidikan dasar dan menengah dengan nomor berkas 421.3 garis 423.D garis miring 847 garis miring SMA garis SWT garis 29 garis miring O garis 2021. Kode klasifikasinya adalah DM 421.3. Uraiannya surat keterangan lulus, kurun waktu 2021, jumlah 1 berkas. Yang kedua adalah keuangan dengan nomor berkas 472 garis miring 37 garis miring UKS garis miring 2021. Kode klasifikasinya KJ 472. Uraian surat keterangan pengasulan, kurun waktu 2021, jumlah 1 berkas. Yang selanjutnya itu penulisan nama indeks atau indeks relatif. Indeks relatif yang pertama disusun dari skema klasifikasi arsip, yang kedua diatur atas urutan abjad, yang ketiga subjeknya disertai kode, yang keempat kegunaannya untuk penetapan kode dalam keperluan penataan dan penyusunan berkas serta penemuan kembali. Daftar indeks disusun dari indeks berkas yang ada dalam tempat, diatur atas urutan abjad, di indeksnya disertai kode, kegunaannya untuk penemuan kembali arsip diperlukan. Selanjutnya itu contoh indeks relatif. Yang pertama yaitu kelompok pendidikan dasar dan menengah, disingkat menjadi S atau surat keterangan lulus DM 421.3. Yang kedua, kelompok keuangan disingkat juga menjadi S atau surat keterangan penghasilan orang tua KU 472. Yang selanjutnya itu proses pemberkasan arsip. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua pengindeksan, yang ketiga pengkodean, yang keempat pembuatan tunjuk silang, yang kelima penyortiran, yang keenam pembuatan label, yang ketujuh pemberkasan. Kelompok selanjutnya itu temu kembali arsip. Penemuan kembali arsip. Yang pertama pencarian, yang kedua pengeluaran arsip berira, yang ketiga penulisan di sarana peminjaman, yang keempat pengembalian. Dan contoh temu balik arsip adalah
Jika temu balik arsip hanya menggunakan buku agenda sebagai alat bantu penemuan kembali arsip-arsip yang dibutuhkan, maka sistem temu balik arsip di organisasi ini masih belum efektif dan efisien karena memerlukan waktu yang lama untuk mencari salah satu arsip yang dibutuhkan, sebab petugas tidak mungkin mengingat daftar penyimpanan arsip satu persatu berdasarkan waktu dan tanggal surat tersebut masuk. Jadi, dari kenyataan yang didapat, maka Pusat Arsip Balai Bahasa Padang sebaiknya memiliki alat bantu lain yang mendukung buku agenda agar arsip-arsip di instansi dapat ditemukan secara cepat dan tepat. Menurut Amsyah, untuk mempercepat penemuan informasi pada buku agenda, maka dicari jalan lain, yaitu dengan pembuatan kartu kendali. Amsyah juga menerangkan pada bukunya bahwa kartu kendali adalah selembar kertas berukuran 10 x 15 cm yang berisikan data-data suatu surat seperti indeks, isi ringkas, lampiran, dari kepada, tanggal surat, nomor surat, pengolah, paraf, tanggal terima, nomor urut M atau K, kode, dan catatan. Jadi, dengan kartu kendali, penemuan informasi suatu surat lebih mudah dibanding dengan buku agenda, sebab kartu kendali secara sistematis di dalam kotak, sedangkan buku agenda susunan kronologis suatu surat dari satu koresponden atau pengirim di dalam buku agenda, maka letaknya akan terpisah-pisah sesuai dengan waktu masuk masing-masing surat. Tetapi surat-surat tersebut dalam kotak kartu kendali letaknya menjadi satu atau bersama-sama di bawah satu nama, tidak peduli kapan surat-surat tersebut diterima. Baiklah, ini adalah contoh arsip yang saya temukan di rumah saya.